Shalom Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersyukur, kami berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mampu kami dengar, kami pahami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan kami, penuntun kami, dan yang menjadi penggerak dalam kehidupan kami, sehingga kami benar oleh firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 36 sampai yang ke-50. Saya tidak akan membacakan semua, saya akan menceritakan ini dulu. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 bicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Satu waktu ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ya, orang Farisi itu bernama Simon, tapi ini bukan Simon Petrus, tapi ini Simon orang Farisi. Kita akan sebut dia Simon orang Farisi. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu juga ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, di rumahnya Simon, maka datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Itu sebuah minyak wangi yang mahal tentunya. Kita ingat bahwa Yesus ketika lahir pun ada bahan minyak wangi yang dipersembahkan orang Majus. Ketika orang Farisi itu, si Simon orang Farisi itu melihat bahwa ada seorang wanita yang terkenal berdosa di kota itu, dia berkata dalam hatinya, wah, seharusnya jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang membasuh kakinya, menjamahnya itu. Dia tahu bahwa dia adalah seorang perempuan yang berdosa. Kita tahu di mana posisi Simon, karena itu firman Tuhan dari awal mengatakan ini adalah orang Farisi. Tuhan sangat mengecam sekali dan sangat membenci tindakan orang Farisi tersebut. Lalu Yesus berkata, dia memanggil Simon orang Farisi itu dan berkata, "Hei Simon, sini, aku hendak bicara sama kamu." Lalu Simon datang lalu berkata, "Katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Menurutmu siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi si pelepas hutang itu?" Simon menjawab, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu." Dan sambil melihat kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon orang Farisi, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Bapak Ibu semua di daerah Timur Tengah sana, ketika seorang tuan rumah mengundang tamunya, tamu itu kalau dihargai, dia akan diberikan pelayanan yang ekstra. Salah satunya adalah membasuh kaki orang tamu tersebut. Tapi Simon, dia tidak membasuh kaki Yesus. Kita bisa melihat bahwa posisi Simon bukan sebagai pendukung Yesus, meskipun dia mengatakan menjawab Yesus itu sebagai guru. Tapi itu hanya lip sync saja, tapi dalam hatinya dia menyangkal Yesus. "Engkau tidak mencium aku, tapi sejak masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku." Yesus membandingkan perlakuan dari Simon orang Farisi tersebut dengan wanita berdosa tadi, perempuan berdosa tadi. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata pada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka semua yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah orang ini sampai ia mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dalam perikop ini merupakan satu cerita yang menarik, cerita yang menggambarkan bagaimana Yesus mengecam sikap kemunafikan, kepura-puraan dari seorang Farisi itu yang bernama Simon tadi. Di dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa Simon orang Farisi itu dalam kenyataannya dia mengundang Yesus makan di dalam rumahnya. Mungkin orang akan bilang, wah, si Simon orang Farisi ini orang yang menghargai Yesus sebagai guru. Dia mengundang Yesus yang datang pada kodanya itu untuk masuk makan bersama dengan dia. Tapi pada kenyataannya dia tidak seperti yang dipikirkan orang. Dia hanya sekedar mengundang Yesus makan seperti mengundang temannya. Mungkin dia memanggil Yesus sebagai guru, tapi dia tidak memperlakukan Yesus benar-benar sebagai guru. Dia mungkin memperlakukan Yesus benar sebagai tindakan yang nyata, tapi dia tidak benar-benar melakukan apa yang di dalam hatinya. Kalau kita bisa melihat hati Simon orang Farisi ini, hati yang penuh dengan kedengkian. Dia betul-betul seperti khas orang Farisi yang melihat orang itu dari tentang kesalehannya, yang menggambarkan orang itu bukan dari bagaimana dia hidup, tapi bagaimana dia hidup secara salah. Makanya dia akan melihat orang itu sebagai orang yang benar atau salah. Dia mudah sekali menilai. Saya bisa membayangkan seperti ibu-ibu yang julid, itu orang-orang Farisi. Mungkin kita pernah ingat cerita di detik.com, ada satu kumpulan ibu-ibu yang melihat seorang pemuda. Pemuda ini jarang sekali keluar rumah, tapi lampunya sering menyala kalau malam. Lalu ibu-ibu ini ngomong, loh, ini orang nggak pernah keluar rumah kalau pagi sampai siang, tapi kalau malam dia nyalakan lampu, dia kelihatan beraktivitas segala macam, dan rumahnya penuh dengan barang-barang yang bagus. Lalu ada seorang ibu dengan sembrononya dia berkata bahwa dia pasti orang yang memelihara babi ngepet gitu. Dan itu tersebar ke seluruh daerah. Lalu si laki-laki itu membuktikan, saya tidak memelihara babi ngepet. Yang saya lakukan adalah saya menjual jasa pengelolaan server. Saya mungkin tidak akan menerangkan tentang pengelolaan server, itu adalah pekerjaan untuk mengelola server-server dalam satu perusahaan. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di work from anywhere, di tempat dimanapun. Tapi karena dia di luar negeri, kliennya, maka dia hidupnya kebalik. Ketika diterangkan itu, tetangganya baru ngerti, itu ibunya bagaimana. Mereka sudah terlanjur bicara. Banyak hal hidupannya seperti orang Farisi tersebut. Itu gambaran orang Farisi. Nah, yang terjadi adalah Yesus mengecam tindakan tersebut. Dia jelas sekali membandingkan. Oke, kamu mengasihi Allah. Oke, kamu hidup dalam kesalehan. Tapi lihat mereka yang berdosa. Itu wanita nggak berdosa sekali. Tapi begitu dia datang dan meminta ampunan, dan ketika dia tahu dia diampuni hidupnya melalui tindakan kasihnya, dia akan mengucapkan syukur itu dengan luar biasa. Sedangkan kamu yang selalu ini membanggakan kesalehan, engkau lupa untuk merendahkan hatimu itu. Itulah gambaran Tuhan sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang Farisi tersebut. Engkau datang kepada Allah bukan karena engkau mengasihinya, bukan karena engkau datang dengan hati yang hancur karena engkau ditolong Allah, tapi engkau datang kepada Allah dengan kebanggaan dan akan kesalehan hidup itu. Itulah kesombongan rohani yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya seorang majelis, saya seorang pembela sidang, lalu dengan pongahnya jalan, saya pembela sidang. Bapak Ibu yang terpilih untuk jadi pembela sidang. Pembela sidang itu adalah satu posisi untuk melindungi gereja, menyokong gereja, bukan untuk sebuah kesombongan. Demikian pula dalam kami sebagai seorang staf gembala, itu bukan posisi-posisi kesombongan. Sebagai staf gembala tentu kerohanian kami lebih tinggi. Enggak.
kita nggak menilai tentang kerohanian orang, dan Tuhan tidak mengajarkan menilai kerohanian orang. Yang kita nilai orang itu adalah tentang buahnya. Kita nilai. Kenapa? Karena Tuhan menilai orang dari buahnya. Pohon dikenali dari buahnya. Demikian pula hidup kita. Hidup kita dikenali melalui tindakan kita. Penilaiannya sederhana, dan itu semua sebenarnya terserah Allah. Karena kebenaran itu milik Tuhan. Tapi yang kita tahu, yang kita harus ketahui dan kuasai adalah bagaimana kita sebagai seorang Kristen menjadi orang yang berbuah dalam kehidupan. Untuk menjadi seorang yang berbuah, menjadi pohon yang berbuah, Tuhan inginkan kita dari start awalnya sudah melakukan tindakan yang benar. Yaitu apa? Kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dari awal sampai akhir hidup kita, kita memposisikan diri sebagai orang yang bersyukur atas setiap pengampunan yang Tuhan berikan. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan ini, kita akan menghargai kemerdekaan yang kita miliki. Kita akan menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan menghargai berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Karena itu kunci utama dari kehidupan kita adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita, melupakan siapa kita, melupakan siapa dulu kita, pekerjaan kita, jabatan kita. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita adalah hamba yang berlutut di hadapan Allah dengan hati yang tunduk, dengan hati yang hancur. Karena kita tahu, ingat akan dosa kita, dan ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu semua, perumpamaan Yesus merupakan satu teguran sekaligus ajaran Yesus untuk bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi yang hidup dalam kebanggaan kerohaniannya dia, tapi dia lupa bahwa tanggung jawab terbesar dalam kehidupannya adalah bagaimana dia menjadi seorang yang berbuah dalam hidupnya. Karena kita tahu, kita hidup itu dibenarkan oleh iman. Kita hidup itu bukan dibenarkan melalui tindakan kita yang mengisi checklist hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah iman. Dan kita dibenarkan oleh iman. Terlebih itu, kita dibenarkan melalui tindakan perbuatan-perbuatan kita. Orang yang memiliki iman tapi tanpa perbuatan adalah kosong. Demikian pula kehidupan kita. Engkau ingin dibenarkan di hadapan Allah, maka jangan banggakan bahwa kita hidup dalam kesalehan. Kekudusan hidup kita jaga. Tapi yang terpenting dari semua hal itu, selain kekudusan yang hidup sebagai dasar kita melangkah, buah atau hasil dari buah tersebut, itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu semua, mari di akhir firman Tuhan ini kita koreksi hidup kita. Kebanggaan rohani apa yang membuat kita menjadi orang yang datang kepada Allah? Mungkin kita kedatangan dengan kesombongan, atau saat ini kita dalam posisi kita sombong, kita merasa layak untuk dihargai, atau kita merasa bahwa semuanya tidak perlu Tuhan karena kita hidup dalam kelemahan. Ingat bahwa hidup kita seperti bunga di padang, seperti rumput di padang, di mana kita tertiup angin pun itu bisa putus. Karena itu, biarlah kita kembali kepada Allah, meminta ampunan terhadap setiap kesombongan kita, kecongkakan hidup kita, kepercayaan diri kita yang melampaui tentang iman kita, sehingga kita melupakan Tuhan. Kembali kepada Tuhan adalah cara kita untuk memperbaiki kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kami dengar mengingatkan kami untuk bersikap dan menghargai yang
kehadiran-Mu Yesus. Kami menghargai apa yang kami miliki karena kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang kami miliki merupakan pengampunan yang dari Engkau. Pengorbanan-Mu Tuhan memampukan hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarkan kami memiliki kerendahan hati untuk menghargai Engkau Tuhan, menempatkan Engkau yang di tempat yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas hidup kami. Tubuh kami ini bait Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Berkati kami semua, berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari setiap virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Berkati setiap ladang pekerjaan kami, setiap sekolah kami, dan berkati kehidupan kami, keluarga kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.